balik lagi di channel Kopasiana. Kali ini aku udah bersama anak bul aku, si kakak Meiko. Dadah dulu dong, nak. Dadah. Halo om tante. Aduh. Dia udah pengen main terus sama sama adiknya ya, guys. Jadi gini ceritanya, aku waktu itu tuh sempat bawa Meiko ke dokter hewan di dekat sini, di daerah Tangerang juga. Terus waktu itu sebenarnya aku mau ngobatin si adiknya, si Aiko, tapi karena Meiko juga jamuran dan nafsu makannya itu susah banget, pokoknya dia tuh susah makan. Jadinya aku bawa dia untuk disuntik juga gitu. Nah, kata dokternya itu memang suntikannya untuk jamur sama untuk menambah nafsu makan. Setelah aku pulang dari situ, si Meiko ini tuh makannya memang udah lahap banget. Lahap banget dah pokoknya. Mau makan apapun tuh lahap banget dia. Ya. Jadi Meiko ini makannya memang lahap banget. Terus habis itu dia besoknya pagi jam 9 aku kasih makan lagi. Ya dari dokter itu aku dapet obatnya itu ada 2 macam, salep buat jamurnya dia sama obat minum, jadi kayak cairan gitu, itu disemprotin aja gitu ke mulutnya dia. Terus kasih minum obat tuh malam, karena aku ke dokternya tuh sore kan, 1 kali di malam hari. Terus pagi harinya itu aku kasih minum obat yang kedua kali, itu sekitar jam 9. Nah, setelah itu Meiko makan itu agak pusing dan aku ngeliat kayak dia tuh kayak celeng gitu loh. Itu akhirnya aku ngajak Aiko dan Meiko itu tidur. Kita tidur di ruang tamu. Sekitar jam 12-an aku sempat bangun. Terus kemana nak? Terus habis itu dia bingung ya guys, mau nyari adiknya lagi tidur padahal. Terus dia masih udah pindah. Jadi seharusnya dia kan di tidurnya tuh deket aku gitu kan. Nah, pada jam 12 tuh dia udah pindah di depan kamar mandi. Karena dia sedang posisi tiduran, jadi aku nggak berani ganggu dia. Akhirnya aku kembali lagi ke ruang tamu, dan jam 2 aku cek dia lagi, dia masih tiduran di depan kamar mandi itu. Cuman aku kayak ngerasa kok dia nggak ada pindah tempat, karena biasanya si Meiko ini itu kalau udah nggak nyaman di satu tempat dia bakalan pindah. Entah itu 15 menit, 20 menit dia tidur, pokoknya dia pindah, pasti pindah. Tapi itu udah 2 jam dia nggak pindah. Akhirnya aku panggil Meiko gitu kan, dia sempet noleh tapi dia nggak bisa bergerak. Akhirnya aku angkat dan aku shock, di situ dia lumpuh, bener-bener lumpuh yang nggak bisa bangun, cuman sempet dongakin kepala dan ekornya tuh bisa bisa gerak dikit. Aku bingung di situ. Akhirnya aku hubungin tempat dokternya lagi. Terus katanya dia coba dibawa ke sana lagi gitu kan. Oke, akhirnya jam 4 sore itu aku buru-buru bawa ke sana. Itu jam setengah 4 sih aku udah berangkat. Terus udah aku bawa ke sana. Di dokter hewan itu kita dikasih suntikan lagi si Meiko itu. Itu bener-bener yang udah nafasnya itu yang kayak susah. Terus dia cuman bisa kayak kosong, matanya malah merem setengah melek gitu loh. Terus udah nggak, aduh, waktu itu aku sempet yang Meiko kenapa gitu kan. Akhirnya setelah dari dokter cuma bilang untuk dikasih minum air aja, untuk mengeluarkan obat yang udah dia minum itu. Jadi diminumin air aja, jangan dikasih makan gitu kan. Terus aku bawa pulang ke rumah. Dari jam 4 sampai maghrib itu nggak ada perkembangan.
Jadi intinya Meiko ini tuh masih lemes, bahkan lebih parah lagi. Aku minumin terus air, dan jam setengah 7 itu dia sempet pipis. Jadi pipis waktu itu aku taruh memang di kasur aku tuh, dia kencing di situ. Terus aku udah ngerasa kayak, oh alhamdulillah dia bisa kencing gitu kan. Terus habis itu makin malam itu semakin, menurut aku semakin parah ya, karena tidak ada perubahan gitu, malah lebih lemas lagi. Dan aku akhirnya hubungin teman aku, dia bilang harusnya dikasih makan karena biar dia tuh ada ada energi gitu loh. Akhirnya aku belikan waktu itu Royal Canin yang recovery, yang kalengan itu, aku suntikin dikit-dikit. Jadi setiap 15 atau setengah jam sekali tuh aku kasih sekitar 1 mili, aku kasih 1 mili gitu. Tapi kayak apa yang aku lakukan tuh kayak percuma gitu. Dan kondisi Meiko itu sebenarnya kalau dikasih makan dengan paksa itu dia masih bisa menolak sebenarnya, kayak ada gerakan penolakan. Tapi setelah itu ya dia lemes lagi, maksudnya tidak ada gerakan lagi gitu. Terus akhirnya aku nggak bisa tidur karena sesekali dia kejang. Jadi Meiko ini itu sempet yang lemes tidur, tapi dia kayak sempet bergerak gitu sesaat terus lemes lagi gitu. Nah ya sini nak. Terus habis itu aku nggak tidur sampai subuh. Itu aku selama aku nunggu sampai subuh itu aku nonton YouTube. Nah disitu aku lihat YouTube dari Om WP yang kucingnya si Molly itu sempet meninggal karena suatu penyakit, dan aku dengar dia bawa kucingnya itu ke pet vet. Nah dia bilang pet vet ini bukanya jam 6 pagi. Akhirnya aku cari pet vet, ternyata memang ada 2 tempat, yaitu di Jakarta Pusat dan di Tangerang. Cuman untuk yang di Tangerang ini bukanya jam 8 pagi, karena aku nggak bisa nunggu sampai jam 8 pagi. Akhirnya jam 6 pagi itu aku memutuskan untuk ke pet vet. Aku sampai sana itu di pet vet Jakarta Pusat itu jam setengah 6 pagi, karena aku jam 5 udah berangkat dari Tangerang. Terus sampai sana jam 6 pagi kita tunggu di mobil sama Meiko. Aku tinggal di rumah. Terus suamiku turun jam 6 itu waktu udah buka-buka semuanya. Terus dia bilang kalau saya punya kucing yang sedang sakit dan ini menurut saya emergency. Pet vet itu bener-bener bagus menurut aku ya, karena jam 6 itu udah ada dokter yang standby. Dan meskipun dia bilang awalnya tuh mereka bilang tuh kalau nggak bisa nerima karena memang ada rapat kalau nggak salah waktu itu. Tapi karena kita bilang ini emergency, minta tolong, itu akhirnya ada dokter namanya waktu itu Dokter Geo. Dia yang megang Meiko, awal megang Meiko tuh dia. Terus akhirnya aku bawa masuk si Meiko, diperiksa dan dites sama si dokternya. Ternyata dia hasil tesnya itu terkena 2 jenis virus. Yang pertama itu Panleukopenia atau virus memang yang mematikan untuk kucing, dan satunya itu coronavirus. Jadi sebelum ada corona ini memang sudah ada namanya virus corona. Nah ini si Meiko ini kena gitu kan. Nah jadi setelah itu si dokter Geo menyarankan untuk, jadi Meiko tuh harus diinfus, pokoknya benar-benar dijaga itu selama 1 minggu, rawat inap selama 1 minggu, dan kita menyetujuinya karena memang kita melihat kondisi Meiko yang benar-benar yang sudah, aduh aku nggak bisa bilang, waktu itu aku benar-benar sedih karena kayak ya Allah, sedih banget pokoknya. Dan dokter Gio tuh sebenarnya udah bilang sama aku kalau ini tuh bisa jadi kucing ini tuh kuat, si Meiko tuh bisa jadi kuat, bisa jadi sebaliknya. Jadi sebelum
dia membawa ke rawat inap, dokter Gio itu udah bilang seperti itu. Jadi aku nggak boleh berharap besar, cuman dokter Gio minta aku untuk terus berdoa buat kesembuhan Meiko. Nah, setelah itu aku ditawarin di resepsionisnya, apa ya, bukan resepsionis, kayak yang untuk reservasi untuk itulah, untuk rawat inap. Aku ditawarin 2 macam jenis pengabaran. Jadi ada yang VIP dan standar gitu kan. Yang standar tuh dengan biaya 160 apa ya, nanti aku coba cek lagi. Dan yang untuk VIP itu 200 sekian, aku juga lupa waktu itu. Nah, bedanya untuk yang standar itu kita hanya dihubungin 1 kali dalam sehari melalui WhatsApp, dan itu cuma chat. Jadi kayak keadaan Meiko sekarang, udah makan apa belum, makannya gimana, urinasinya gimana, pupnya gimana, apa yang sekarang dia lakukan, kondisinya kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan kita ambil yang VIP, itu kita mendapatkan 2 kali pengabaran dan foto serta videonya gitu. Nah, untuk hari yang pertama itu aku milih yaudah standar aja lah gitu kan. Jadi kita waktu milih standar itu kita cuma dapat dikabarin aja gitu kan. Nah, pada waktu itu tuh kita dikabarinnya itu malam harinya, jam 9 malam kalau nggak salah. Itu dia bilang Meiko kritis. Aku shock, tapi aku waktu itu belum baca, karena aku baru baca tuh sekitar jam 10 atau setengah 11-an. Itu ada video juga gimana kondisi Meiko waktu itu. Dia benar-benar kritis sampai harus dipasangin oksigen dan bantal penghangat karena suhunya tuh turun. Suhu normalnya tuh nggak salah 38 sekian, tapi dia tuh 37 gitu. Itu nafas dia tuh udah yang kayak gitulah pokoknya kan. Terus akhirnya aku cuma bisa berdoa aja dan menunggu kabar selanjutnya gitu kan. Tapi itu benar-benar pet tuh keren banget, karena kayak tanggap banget gitu loh. Setelah dicek Meiko seperti itu, langsung dipasangin tabung oksigen, langsung ini, aku langsung dikabarin dengan video, padahal aku milihnya pakai standar. Terus akhirnya besok keesokan harinya itu aku dapat kabar lagi jam 9 pagi. 9 pagi, pokoknya pagi. Seingat aku tuh setiap kabar tuh pagi, sekitar jam 9, jam 10-an lah. Nah, itu aku dikabarin kalau Meiko itu sudah bisa makan. Makan tuh disuapin, tapi kalau nggak salah itu dia udah sehat, maksudnya mendingan gitu. Dari kritis yang menyedihkan sekali kalau lihat videonya. Akhirnya dia mendingan gitu. Jadi aku sempet kayak emang iya gitu kan. Ya, emang iya beneran mendingan. Aku cuma bisa bilang alhamdulillah. Tapi akhirnya besoknya lagi Meiko ini tuh bener-bener yang kabarnya tuh lebih baik lagi gitu. Akhirnya aku sama suami aku memutuskan untuk besoknya kita coba minta untuk dinaikkan ke VIP untuk beberapa hari. Waktu itu kalau nggak salah 2 hari aku minta VIP. Jadi besoknya itu aku dapat video dari Meiko yang dia udah bisa lari, dia udah sehat kayak gitu. Itu aku seneng banget dah. Pokoknya seneng banget. Jadi kalau nggak salah itu di hari kedua atau hari ketiga itu si dokternya bilang bahwa Meiko tuh sebenarnya mau berdiri, tapi karena kondisinya masih lemah dan nggak kuat, jadi dia jatuh lagi gitu. Terus pada waktu jalan dia masih belum sinkron, dan akhirnya dia si dokter tuh menyuruh aku untuk membeli 1 obat, namanya ini. Nah, obat itu tuh susah banget dicari pada waktu itu di apotek sekitar situ.
Aku waktu itu juga pakai Gomed yang dari Gojek ya, itu nyambungnya ke aplikasi Halodoc. Nah di situ tuh aku benar-benar kecewa, sumpah aku kecewa dengan Halodoc karena itu responnya lama banget. Aku pesen dari jam 9, aku nggak dapat driver. Jam 11 aku pesen ulang, aku batalin yang sebelumnya, aku nggak dapat driver sampai 1,5 jam. Akhirnya aku memutuskan untuk telepon di setiap apotik yang ada di sekitar situ. Jadi aku lihat di Google Maps apotik mana aja yang ada di sekitar situ dan nomor teleponnya. Jadi aku langsung telepon, hubungin mereka, ada nggak obat ini, ada nggak obat ini gitu kan. Terus alhamdulillahnya ada obat itu di salah satu apotik, aku lupa namanya, nanti aku pasti cantumin namanya juga karena dia benar-benar nolong aku banget di situ. Akhirnya aku hubungin dokternya, ada dok dan sedang aku kirimkan. Jadi aku langsung pesan gosen untuk ngambil obatnya dan langsung dikirimkan ke sana. Waktu itu bapak gosennya juga alhamdulillah baik banget. Dia bilang mohon tunggu sebentar karena saya lagi sholat, dan saya bilang minta tolong Pak untuk dibantu doakan kucing saya biar cepat sembuh, kata dia. Ya semoga cepat sembuh. Mungkin karena dari bapak itu juga doanya, jadi Meiko bisa sembuh dengan ya sampai sekarang nih, alhamdulillah banget. Terus setelah itu Meiko udah mendapatkan obatnya dan dokter selalu ngasih obatnya itu ke Meiko sehari sekali. Aku nggak tahu waktu di PetVet tuh sehari sekali atau bagaimana, tapi saat aku ambil Meiko di PetVet itu dokter suruh aku untuk memberikannya sehari sekali. Jadi obat yang aku beli itu belum habis, harus dihabiskan, dan itu sehari sekali diminumkan ke Meiko. Terus setelah 2 hari keempat dan hari kelima aku mendapatkan video Meiko yang dia udah bisa lari-larian, dia udah ngeong-ngeong terus gitu kan, dia seneng banget, dia manja. Aku berpikiran untuk ngambil Meiko. Nah, jadi untuk pengambilan kucing di PetVet itu kita harus konfirmasi juga dulu ke dokternya, dan untuk penjengukan itu nggak bisa langsung ya, kita nggak bisa langsung datang ke sana untuk penjenguk, nggak bisa karena kita harus ngisi beberapa form. Tapi karena aku tidak memang tujuannya tidak untuk menjenguk, jadi aku langsung bilang untuk aku mau ngambil si Meiko. Udah aku ngabarin ke dokternya, harusnya tuh diambil sekitar jam 11 sampai jam 2, tapi aku nggak bisa karena aku masih di luar kota pada waktu itu. Itu kebetulan lebaran ya, jadi situasinya masih situasi lebaran. Terus aku bilang, ini saya kena macet dok, bisa nggak ya diambil setelah jam 2 gitu kan. Kata dia bisa, jam 5 sampai jam setengah 7 itu penjemputan untuk yang kedua, waktu penjemputan kedua di satu hari itu gitu. Akhirnya aku ambil Meiko di situ. Aku seneng banget karena Meiko waktu itu aktif lah, ngeong terus, aktif parah. Terus aku appreciate banget dengan PetVet karena memang aku rela dengan mengeluarkan uang sekian juta itu dengan fasilitas yang didapatkan oleh Meiko. Itu worth it banget sih menurut aku ya. Jadi untuk kalian yang bingung saat kucing kalian tuh sakit gitu ya, silakan hubungi ke PetVet. Itu ada di 2 tempat, yaitu Jakarta Pusat dan Tangerang. Nanti aku masukkan alamatnya di bawah. Terus kalian bisa, di sana tuh juga ada hotelnya, ada rawat inap. Jadi rawat inap untuk Panleukopenia, dan untuk penyakit lain itu dipisahkan. Karena Panleukopenia ini dia membawa virus yang mematikan tadi kan. Terus untuk kucing kalian yang di rumah kayak Aiko ini, aku disuruh ngasih vitaminnya tuh, aku pakai NutriPlus gel. Aku kasih 1 hari tuh 1 ruas jari, itu udah cukup. Terus
Waktu Meiko aku ambil tuh sebenarnya nggak boleh untuk dikumpulkan langsung dengan Aiko, tapi karena mereka itu udah kayak deket banget ya, aku jadi nggak tega untuk misahkan mereka. Jadi aku gabungin mereka, tapi tetap aku kasih vitamin setiap hari, si Aiko dan Meiko juga. Aku kasih Nutrigel Plus terus mereka berdua, dan alhamdulillahnya sampai saat ini pun Aiko sehat, Meiko pun sehat. Ya begitulah ceritanya perjalanan panleukopenianya Meiko. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan untuk video kali ini, dan terima kasih sudah support aku terus, baik di TikTok aku. Banyak juga yang mendukung untuk kesembuhan Meiko, mendoakan juga. Terima kasih banyak untuk semuanya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku udah seneng banget, alhamdulillah banget Meiko udah bisa melewati masa-masa itu. Buat kalian, semoga kucing-kucing kalian juga sehat selalu. Sampai jumpa di video Clovasiana selanjutnya. Dadah.